teman-teman, selamat datang di podcast kita. Balik lagi bareng aku, Atira Nandini. Dan aku, Levenia, yang siap menemani obrolan santai kita hari ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita temui. Tapi kadang sering disalahpahami. Yaitu menghargai perbedaan karakter dan kemampuan. Karena jujur aja ya, kita tuh tiap hari ketemu orang yang berbeda-beda. Ada yang aktif. Dan ada juga yang lebih hemat kata. Nah, supaya makin seru, hari ini kita gak sendirian. Udah ada satu narasumber kita yang siap berbagi cerita. Halo Isna. Halo teman-teman. Sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, kita mau kenalan dikit dulu nih. Biar teman-teman lebih dekat dengan narasumber kita. Isna, kamu boleh cerita sedikit nggak tentang diri kamu? Aku sekarang lagi menjalani aktivitas sebagai seorang mahasiswa. Cukup sering sih kerja kelompok dan bertemu banyak orang yang karakternya berbeda-beda. Nah, dari situ aku belajar banyak bagaimana cara memahami orang lain. Berarti sangat berkaitan dengan topik kita hari ini ya? Langsung aja ya, menurut kamu perbedaan karakter itu gimana sih? Menurut aku, perbedaan karakter itu bisa kita lihat dari cara seseorang bersikap dan berinteraksi. Misalnya nih, ada yang aktif banget, mudah ngobrol, dan gampang beradaptasi. Tapi ada juga yang pendiam, lebih banyak mengamati, dan butuh waktu untuk mereka merasa nyaman. Nah, menurut aku sih itu wajar ya, karena setiap orang pasti punya cara untuk mengekspresikan diri mereka. Iya sih, yang aktif ngomong terus. Yang pendiam cuma bisa senyum, padahal dalam hatinya aku ngerti kok. Kamu pernah ngalamin hal seperti itu gak sih? Pernah banget, apalagi waktu kerja kelompok. Biasanya tuh kan ada teman yang langsung ambil peran dan mengatur. Dan ada juga yang lebih banyak diam di awal. Tapi kalau kita perhatikan, teman yang lebih banyak diam itu biasanya mereka membantu dengan berpikir dan berkontribusi juga. Tapi tidak langsung terlihat. Nah, kalau kita menilai orang dari luar, itu belum tentu benar ya. Dan biasanya yang diam itu lebih sering dicurigain ya. Padahal dia bekerja, tapi dengan cara sendiri. Berarti kita nggak bisa langsung menilai orang itu ya. Sekarang kita masuk ke perbedaan karakter lebih dalam nih. Tapi kalau dipikir-pikir, kita tuh dekat sama orang yang sefrekuensi sama kita aja ya. Iya, karena lebih nyambung. Tapi menurut kamu Isna, penting gak sih kita berteman sama orang yang beda banget karakternya sama kita? Menurut aku penting banget ya, karena dari perbedaan itu kita bisa belajar hal baru. Misalnya, dari yang pendiam bisa belajar lebih berani dari yang aktif. Sedangkan dari yang aktif bisa belajar untuk lebih menghargai si pendiam. Jadi kita selalu melengkapi ya, bukan menghakimi. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan kemampuan nih. Menurut kamu Isna bagaimana? Kalau perbedaan kemampuan itu hal yang sangat wajar ya, karena ada kan orang yang bisa lebih gampang memahami pelajaran hanya dengan sekali penjelasan. Ada juga yang butuh waktu lama atau materinya itu diulang-ulang. Nah, menurut aku itu bukan tentang pintar atau tidaknya ya, tapi bagaimana perbedaan proses belajar mereka masing-masing. Karena setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berarti ada juga yang sekali dijelasin langsung ngerti, dan ada juga yang dijelasin terus bilang, ulangi lagi kak. Kadang juga nih ada orang yang merasa tertinggal karena kemampuannya berbeda-beda sama teman-teman yang lain. Atau malah memilih minder. Menurut kamu, gimana sih cara menghadapi perasaan tersebut? Menurut aku penting untuk fokus ke perkembangan diri kita sendiri, tidak usah membandingkan diri kita dengan yang lain, karena setiap orang kan memiliki titik awal dan prosesnya masing-masing. Intinya tidak usah menyerah dan kita harus selalu berusaha. Berarti itu dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Nah, ini yang sering kejadian. Menurut kamu membandingkan orang itu gimana sih? Menurut aku, membandingkan itu hal yang kurang baik karena bisa saja membuat seseorang merasa tidak cukup atau minder. Padahal kan orang itu memiliki kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Nah,
Kalau mereka terus dibandingkan, bisa saja mereka kehilangan percaya diri, padahal kan mereka itu memiliki potensi. Iya sih, apalagi dibandingkan sama yang lebih mahir. Bisa jadi semangatnya makin turun. Terus, menurut kamu gimana sih cara menghargai perbedaan tersebut? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak mengejek atau merendahkan orang lain. Selain itu, kita juga harus bisa terima bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang dan prosesnya yang berbeda-beda. Kalau bisa, kita juga membantu teman yang belum paham supaya kita bisa berproses bersama-sama. Jadi bukan malah berkata, kok kamu gitu sih? Tapi malah ayo belajar bareng. Pernah nggak sih kamu melihat dampak kalau orang tidak menghargai perbedaan tersebut? Pernah, itu biasanya menimbulkan konflik atau membuat suasana jadi tidak nyaman. Selain itu, orang yang sering dibandingkan atau diremehkan, mereka juga akan kehilangan kepercayaan diri. Nah, kalau itu terus dibiarkan, itu juga akan merusak ke hubungan pertemanan kita. Berarti dampaknya bukan cuma ke satu orang aja, tapi ke suasana juga. Nah, dari semua yang kita bahas, ternyata menghargai perbedaan itu bukan hal yang instan ya, tapi butuh kesadaran dan latihan terus-menerus. Kadang kita nggak sadar, hal-hal kecil seperti komentar atau candaan biasa berdampak ke orang lain. Makanya penting banget untuk lebih peka dan berhati-hati dalam bersikap. Coba deh teman-teman pikir, apakah selama ini kita sudah benar-benar menghargai perbedaan atau justru tanpa sadar masih sering membandingkan? Dan nggak harus langsung berubah besar kok. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, menghargai perbedaan itu dekat banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari hal kecil seperti di kelas atau lingkungan pertemanan. Misalnya ada teman yang lebih cepat memahami, kita jangan langsung merasa tertinggal. Dan kalau kita lebih cepat paham, juga jangan merasa unggul, karena situasinya bisa saja terbalik di hal lain. Betul, bisa jadi di bidang lain justru kita yang perlu belajar dari orang lain. Jadi sebenarnya semua orang itu punya perannya masing-masing. Dan kalau saling menghargai, suasana belajar atau berteman juga jadi lebih nyaman. Nah, teman-teman, dari obrolan hari ini kita belajar kalau perbedaan karakter dan kemampuan itu hal yang wajar. Yang penting bukan siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kita saling memahami dan menghargai. Terima kasih banyak untuk Isna dan buat teman-teman yang lagi menonton. Yuk mulai belajar menghargai perbedaan dari hal kecil di sekitar kita. Sampai ketemu di